Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini mengenai tragedi keluarga Getty. Keluarga yang pernah dijuluki sebagai keluarga terkaya pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Dan tragedi ini melibatkan 3 generasi di dalam keluarga tersebut, yang nantinya saat tragedi tersebut terjadi, kepala keluarga Getty saat itu yaitu J. Paul Getty I dijuluki sebagai orang terkikir paling ikonik. Kemudian beda sama video-video sebelumnya yang benar-benar ngebahas tentang kasus kriminal, di video ini juga ada kasus kriminalnya, tapi sedikit selebihnya aku bakalan lebih banyak membahas tentang keluarga Getty. Dan ada 3 orang di video ini yang memiliki porsi masing-masing untuk tragedi keluarga Getty, dan nama mereka nih sama. Jadi ada J. Paul Getty I, kemudian J. Paul Getty II, dan J. Paul Getty III. Dan karena nama mereka sama, untuk Getty the First, meskipun nama panggilannya adalah Paul, tapi di sini aku akan menyebut dia sebagai Getty Senior. Kemudian Getty the Second, aku akan sebut dia dengan nama depannya, yaitu John. Dan Getty the Third, aku akan sebut sebagai Paul sesuai nama panggilannya. Sedikit informasi mengenai tragedi di dalam keluarga ini, jadi pada saat Paul berusia 16 tahun, dia diculik dan para pelaku meminta tebusan sebesar 17 juta dolar. Getty Senior pada saat itu sangat mampu untuk menebus cucunya, tapi dia menolak untuk melakukan pembayaran. Dan karena dia nggak mau membayar, telinga kanan cucunya dipotong, dan setelahnya si pelaku melakukan pengancaman yang mereka bilang kalau mereka nggak dibayar, mereka bakalan kirim sepotong demi sepotong kecil tubuh Paul. Jadi di sini kita bakalan ngomongin tentang Getty Senior, betapa pelitnya dia, dan gimana akhir dari tragedi di keluarga tersebut. J. Paul Getty I lahir di Minneapolis, Minnesota pada 15 Desember 1892 dari pasangan Sarah Catherine McPherson dan George Franklin Getty. Getty Senior sebenarnya punya kakak perempuan yang lahir pada tahun 1890, tapi sayang kakaknya meninggal saat masih bayi. Jadi untuk selanjutnya, Getty Senior menjadi satu-satunya anak di keluarga Getty. Ayah Getty Senior yaitu George adalah seorang pengacara, dan bersama istrinya yaitu Sarah, George membangun keluarga dengan nilai-nilai yang penuh kedisiplinan, sangat ketat, sangat religius, dan mereka juga penganut paham untuk tidak mengkonsumsi alkohol. Waktu Getty Senior berusia 10 tahun, bersama orang tuanya dia pindah ke Bartlesville, Oklahoma, dan di sana orang tuanya membeli hak mineral untuk lahan seluas 1.100 hektar. Beberapa tahun kemudian, George mulai mendirikan perusahaan minyak sekaligus melakukan penggalian di lahan yang dirinya beli, yang setelahnya perusahaan tersebut mampu menghasilkan 100.000 barel minyak mentah per bulan. Dan dari sini kehidupan keluarga Getty berubah drastis, mereka mulai jadi jutawan, mereka pindah ke Los Angeles, mereka mulai menikmati kehidupan mewah di antara kalangan atas. Waktu Getty Senior berusia 14 tahun, dia bersekolah di Harvard Military School selama setahun, dan lanjut ke John H. Francis Polytechnic High School, yang di sana Getty Senior dijuluki sebagai Dictionary Getty, karena kesukaannya membaca buku. Kemudian setelah lulus SMA, Getty Senior kuliah di University of California. Dan selama waktu ini, kalau ada waktu libur, dia kemudian jalan-jalan ke Eropa sama orang tuanya. Yang selama liburannya bersama orang tuanya ke Eropa, Getty Senior jadi tertarik bahkan jatuh cinta sama Eropa. Setelahnya dengan surat rekomendasi dari Presiden Amerika saat itu, Getty Senior ditransfer ke University of Oxford. Dan dari sini pergaulan Getty Senior makin luas. Dia bukan cuma temenan sama orang-orang kaya seperti dirinya, tapi dia juga temenan sama bangsawan, yang salah satunya adalah Edward, Prince of Wales, yang nantinya naik tahta sebagai Edward ke-8. Setelahnya Getty Senior melakukan perjalanan selama berbulan-bulan ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sampai pada Juni 1914, dia ketemuan sama orang tuanya di Paris dan bareng-bareng mereka balik ke Amerika di bulan September. Diketahui kalau Getty Senior fasih berbahasa Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Yunani, Arab, Latin, dan Rusia. Kemudian pada musim gugur 1914, George kasih Getty Senior uang sebesar 10.000 dolar, yang untuk kurs saat ini mungkin sekitar 7 atau 8 kali lipatnya. Dan setelah dikasih uang tersebut, George bilang sama putranya untuk menginvestasikan uang tersebut dalam perluasan kepemilikan lahan minyak keluarga mereka di Oklahoma. Getty Senior lakuin apa yang ayahnya minta, dan dalam waktu 4 bulan dia berhasil mendapatkan 1 juta dolar pertamanya. Yang dari sini kehidupan Getty Senior makin merangkak naik, dia bahkan juga jadi jutawan sama seperti orang tuanya. 31 Mei 1930, George meninggal, dan dari jumlah warisan sebesar 10 juta dolar, George cuma memberi Getty Senior sebanyak 500.000 dolar. Karena di tahun-tahun menjelang kematian George, Getty Senior menikah sebanyak 3 kali dengan 3 wanita muda yang semuanya berakhir dalam waktu singkat. Jadi secara nggak langsung, George menunjukkan kalau dia nggak mempercayai Getty Senior, makanya dia hanya memberi Getty Senior warisan sebesar 500.000 dolar dan sepertiga saham perusahaan minyak mereka. Sisa dari warisan George lainnya diserahkan ke istrinya yaitu Sarah, dan dengan Getty Senior yang menerima
1/3 saham, sementara ibunya 2/3 saham, itu kayak masih membuat keluarga Getty sebagai pengendali penuh perusahaan minyak mereka. Kemudian sekitar tahun 1934, Getty Senior meminta ibunya untuk memberikan seluruh saham perusahaan ke dirinya. Jadi Getty Senior kemudian menjadi pengendali penuh perusahaan minyak keluarga Getty. Untuk selanjutnya, Sarah meyakinkan putranya untuk mendirikan sebuah yayasan investasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kekayaan keluarga mereka terus tumbuh dan dapat diwariskan untuk generasi mendatang tanpa dipotong pajak. Dan disinilah bersama ibunya, Getty Senior akhirnya mendirikan Sarah C. Getty Trust. Selama beberapa tahun ke depan, bisnis Getty Senior makin berkembang pesat. Dia mengakuisisi banyak perusahaan minyak dan kemudian menggabungkan semua perusahaan tersebut di bawah kepemilikan Getty Oil. Tahun 1953, Getty Oil mampu menghasilkan 16 juta barel minyak per tahun. Yang karena hal ini Getty Senior menjadi salah satu orang terkaya di dunia, dan pada tahun 1957 dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Kemudian dengan kemampuan berbahasa asing terutama Arab, Getty Senior mudah melakukan ekspansi minyak besar-besaran di beberapa negara terutama Timur Tengah. Getty Senior juga kemudian memiliki saham pengendali di sekitar 200 bisnis yang termasuk bisnis minyak tentu aja, kemudian ada perusahaan manufaktur pesawat, transportasi, asuransi, keuangan, hotel, pertambangan, bahkan peternakan. Jadi di situ Getty Senior benar-benar nggak terhentikan dalam memperluas bisnisnya. Kemudian sejak akhir tahun 1930-an, Getty Senior diketahui mulai tertarik dengan seni. Dan dia mulai mengumpulkan banyak koleksi seni yang sebagian besar adalah lukisan. Sampai pada tahun 1950-an, minatnya beralih ke patung Yunani dan Romawi. Yang karena hal ini dia membangun Getty Villa pada tahun 1970-an, sebuah museum untuk menampung semua koleksi seninya. Getty Senior dikenal sebagai playboy, bahkan di akhir masa hidupnya dia nih punya banyak simpanan yang beberapa simpanannya bahkan tinggal bareng di satu rumah dengan Getty. Dan nggak mengherankan karena Getty adalah anak satu-satunya, dia sangat kaya, orang tuanya sangat konservatif, nggak boleh minum alkohol, kayak ya udah larinya ke cewek. Kemudian selama masa mudanya, orang tua Getty Senior cukup khawatir dengan Getty Senior karena dia nggak pernah menolak cewek manapun, siapapun itu, kalau mendekat dia bakalan mau-mau aja, dia iya-iya aja. Dan pernikahan pertamanya terjadi pada tahun 1923 saat dirinya berusia 31 tahun. Tapi sebelum dia menikah, dia sempat terlibat skandal. Jadi pada tahun 1917, waktu Getty Senior berusia 25 tahun, seorang wanita menyatakan kalau dirinya nih dipaksa mabuk sama Getty Senior, dan Getty Senior kemudian mengambil keperawanannya, dan sekarang karena perbuatan tersebut si wanita hamil. Kasus ini sendiri diselesaikan di luar pengadilan, dan pada saat itu orang tua Getty Senior membayar wanita tersebut sebesar $10.000, yang setelah mendapatkan uang, wanita tersebut bersama anaknya pergi menjauh. Kemudian sekarang, untuk pernikahannya, Getty Senior diketahui menikah sebanyak 5 kali, yang 4 diantaranya berusia pendek. Kemudian dari kelima pernikahan tersebut, dia memiliki 5 orang putra. Istri pertama Getty Senior adalah Janet Damon. Mereka menikah pada tahun 1923, di mana saat itu Getty Senior berusia 30 tahun, sementara Janet 18 tahun. Dan entah apa alasannya, tapi saat itu demi bisa menikah, mereka melakukan kawin lari. Kemudian setelah 1 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putra bernama George F. Getty II yang namanya diambil dari nama ayah Getty Senior. Sayangnya, pernikahan ini nggak berlangsung lama karena setelah 3 tahun menikah, pada 1926 mereka berdua bercerai. Kemudian istri kedua Getty Senior adalah Ellen Gladys Ashby. Ellen adalah putri dari seorang peternak di Texas yang sedang belajar bahasa Spanyol sekaligus sedang mengawasi bisnis keluarganya di Mexico City pada saat pertama kali bertemu dengan Getty Senior. Getty Senior dan Ellen menikah pada tahun 1926, tapi pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena saat mereka berdua menikah, Getty Senior masih berstatus suami Janet. Jadi saat Getty Senior menikah dengan Ellen, dia masih ada di tengah-tengah proses perceraian dengan Janet. Dan karena statusnya pada saat itu masih suami Janet, makanya pernikahannya dengan Ellen dianggap tidak sah. Kemudian saat mereka menikah pada 1926, Ellen berusia 17 tahun, sementara Getty Senior 34 tahun. Dan sama seperti pernikahan pertamanya, pernikahan kedua ini juga nggak berlangsung lama karena 2 tahun setelah mereka menikah, pada 1928 mereka memutuskan untuk berpisah dan mereka nggak dikaruniai anak di pernikahan ini. Kemudian istri ketiga Getty Senior adalah Adelphine Hellmel. Adelphine adalah putri dari seorang dokter terkenal di Jerman dan dia masih berusia 17 tahun saat bertemu Getty Senior yang udah berusia 36 tahun. Waktu orang tua Adelphine tahu tentang hubungan anaknya dengan seorang bapak-bapak duda 2 kali cerai yang hampir berusia sama dengan orang tua Adelphine tentu aja nggak setuju. Tapi Adelphine benar-benar jatuh cinta sama Getty Senior dan dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Yang untuk selanjutnya mereka memutuskan untuk kawin lari.
Uniknya, lokasi di mana mereka menikah adalah lokasi yang sama di mana Gary senior menikah dengan istri keduanya yaitu Ellen. Kayak, kenapa kamu nikah dengan orang yang berbeda di tempat yang sama? Kemudian 1 tahun setelah menikah, Adelphine melahirkan putra pertama mereka, yaitu Jean Ronald Getty. Dan sayangnya setelah kelahiran Ronald, Getty senior kehilangan minat ke istrinya. Nantinya, bertahun-tahun setelah kematian Getty senior, salah satu simpanannya menyatakan kalau Getty senior memiliki pemikiran kalau seorang wanita hamil dan kemudian melahirkan, itu adalah kesempatan terakhir si wanita bersama dirinya. Jadi menurut Gadis senior, saat seorang wanita melahirkan, dia kehilangan pesonanya, daya tarik seksual, dan hal-hal menarik yang ada dalam dirinya. Bahkan nanti salah satu simpanan Gadis senior, yang dia nih kemudian hamil anaknya si Gadis senior. Waktu si simpanannya ini tahu kalau dirinya lagi hamil, dia langsung pergi dari rumah yang dia tinggali bersama Gadis senior, dan dia baru balik lagi setelah melahirkan anak mereka, setelah tubuhnya bagus lagi, dan jadi senior menerima simpanannya ini bersama anak mereka. Jadi kayak intinya dia benar-benar nggak mau ngelihat pasangannya hamil apalagi melahirkan. Bahkan menurut simpanannya ini, kalau istri gadis senior udah melahirkan, gadis senior nih bakalan pergi ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama, yang dia nih kayak seolah-olah menunggu istrinya capek, istrinya bosen, dan kemudian mengajukan cerai. Dan balik ke Adelphine, jadi setelah dia melahirkan putranya bersama gadis senior dan gadis senior kehilangan minat atas dirinya, di situ orang tua Adelphine tahu tentang apa yang terjadi sama hubungan pernikahan anaknya. Orang tua Adelphine kemudian membujuk Adelphine untuk balik ke Jerman, untuk balik ke keluarganya, dan setelah 1 tahun menunggu, Adelphine akhirnya memutuskan untuk kembali ke keluarganya dan mengajukan cerai ke Gary senior. Perceraian mereka sendiri berlangsung dengan alot dan baru selesai pada Agustus 1932, di mana saat itu pengadilan menyatakan kalau Gary senior harus membayar sejumlah besar uang ke Adelphine sebagai ganti rugi atas apa yang terjadi selama pernikahan mereka sekaligus untuk biaya hak asuh Ronald. Kemudian untuk istri keempat Gary senior, dia adalah Helen Ann Rourke. Mereka berdua pertama kali dikenalkan pada tahun 1922, 1 tahun sebelum pernikahan pertama Gary senior, di mana saat itu Helen baru berusia 14 tahun. Helen dan Gary senior sendiri berpacaran selama bertahun-tahun karena perceraian antara Gary senior dan Adelphine yang berlangsung alot. Dan saat Gary senior akhirnya sah menjadi duda untuk yang ketiga kalinya pada tahun 1932, mereka berdua langsung menikah. Saat menikah, Helen berusia 24 tahun dan Gary senior 40 tahun. Kemudian dari pernikahan ini mereka memiliki 2 orang putra, yaitu J. Paul Getty Jr. yang lahir pada 1932 dan Gordon Getty yang lahir pada 1933. Dan sama seperti pernikahan sebelumnya, pernikahan ini juga nggak berlangsung lama. Pada tahun 1936, Helen mengajukan cerai dan dia menuduh Getty senior udah melakukan pelecehan emosional juga penelantaran. Jadi Helen menyatakan saat dirinya hamil anak pertama mereka, Getty senior memaksa dirinya untuk mendaki gunung. Dan setelah mereka menikah, apalagi setelah mereka memiliki anak, Getty senior lebih sering menghabiskan waktunya di luar negeri, dia sangat jarang ada di rumah. Dan hasil dari persidangan tersebut, Getty senior harus membayar tunjangan sebesar $2.500 per bulan, ditambah $1.000 untuk masing-masing anaknya. Kemudian istri kelima Getty senior adalah Louise Dudley Theodora Lynch atau yang lebih dikenal dengan nama Teddy Getty Gaston. Beda dengan pernikahan sebelumnya yang waktu udah cerai Getty senior langsung nikah, pernikahannya sama Louise terjadi pada 1939, 3 tahun setelah Getty senior bercerai dengan Helen. Saat menikah, Louise berusia 26 tahun, sementara Getty senior 47 tahun. Tahun 1946 saat Louis berusia 33 tahun dan Getty senior 54 tahun, putra pertama mereka yaitu Timothy Ware Getty lahir. 6 tahun kemudian, Timothy atau yang biasa dipanggil Timmy didiagnosis menderita tumor otak, yang karena hal ini dia kehilangan penglihatannya. Louis kemudian melakukan apapun untuk menyembuhkan anak mereka, termasuk memberikan pengobatan yang mahal demi kesembuhan putranya. Sayangnya pada saat Timmy berusia 12 tahun, dia meninggal. Dan pada tahun itu juga Louis menceraikan Getty senior. Kemudian alasan perceraian mereka bakalan kita bahas nanti karena ini berhubungan dengan sifat pelit dan acuh Getty senior. Kemudian Louis adalah istri terakhir Getty senior karena setelahnya dia nggak menikah lagi. Tapi meskipun nggak menikah, dia tetap dikelilingi oleh banyak wanita dan wanita-wanita simpanannya ini cukup banyak. Bahkan nanti saat Getty senior meninggal, dia memberikan warisan untuk 12 wanita simpanannya. Dan wanita-wanita simpanan Getty senior bukan perempuan sembarangan karena beberapa dari mereka juga adalah bangsawan. Kayak Mary Tessier, yaitu sepupu Tsar Nicholas II, Tsar terakhir Rusia, dan ada Lady Ursula yang merupakan teman dekat keluarga kerajaan Inggris.
sebagai sosok yang sangat kaya, sosok yang sangat mampu untuk membeli apapun yang dirinya inginkan, sosok yang bisa dengan bebas menghambur-hamburkan uangnya, Gary Senior justru memilih hidup dengan cara yang sangat hemat. Bahkan dia nih sering diketawain sama teman-temannya karena nggak seharusnya dia bersikap sehemat itu, karena dia adalah orang yang sangat kaya. Kemudian hemat atau pelitnya Gary Senior nih bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke dirinya sendiri. Dan di sini aku akan mulai mencontohkan gimana pelitnya Gary Senior yang aku mulai dari pelitnya dia ke dirinya sendiri. Jadi contoh tentang gimana pelitnya Gedy Senior bahkan sama dirinya sendiri yang pertama adalah tentang baju. Jadi misal dia punya baju dan itu baju udah lecek, kemudian benangnya udah keluar-keluar dan mulai berumbai. Dibanding dia membeli kemeja baru, Gedy Senior akan mempertahankan kemeja tersebut dan dia akan lebih memilih untuk memotong rumbaian benang yang keluar di kemejanya. Bahkan temannya Gedy Senior yang kadang mereka nih ketemu di acara resmi, di acara-acara besar, dan waktu datang Gedy Senior datang dengan pakaian yang lecek, pakaian yang nggak seharusnya dipakai sama orang yang sangat kaya, teman-temannya kayak, kenapa sih nggak dibuang aja? Kenapa sih nggak beli baru? Toh itu nggak bakalan bikin kamu miskin dengan membeli satu kemeja baru. Kemudian yang kedua, Gary Senior diketahui nggak mau memakai jasa laundry karena dia nggak mau membayar untuk jasa laundry tersebut. Dia memilih untuk mencuci bajunya dengan tangan. Yang ketiga adalah tentang sopir. Jadi Gary Senior setiap harinya dia pulang pergi kantornya dengan mengendarai mobilnya sendiri. Dia sama sekali nggak mau mengeluarkan uang untuk membayar sopir. Sebenarnya ini agak wajar sih, tapi masalahnya dia adalah orang terkaya dan dia nggak mau pakai supir ya, jadi kayak aneh. Kemudian yang keempat adalah tentang gimana hematnya Gary Senior sama peralatan kantor. Jadi contoh, misal dia nih mendapatkan surat dan dia harus membalas surat tersebut, bukannya dia menggunakan kertas baru untuk menulis balasan surat, dia akan menggunakan surat sebelumnya. Di bagian belakang surat tuh kan kosong. Nah, dia bakalan tulis di bagian belakang surat tersebut untuk membalas surat tersebut. Jadi, orang yang mengirim surat ke Gary Senior akan mendapat balasan surat dari kertas surat yang sebelumnya dia kirim. Kayak parah nggak? Bahkan dia nggak mau keluarin kertas untuk mengirim surat. Dia nggak mau keluarin amplop baru untuk bales surat. Kemudian yang kelima, jadi dari tahun 1930-an, Gary Senior kan diketahui sangat tertarik sama seni, terutama lukisan. Dan dia punya banyak koleksi lukisan, tapi tahu nggak gimana cara dia mendapatkan lukisan-lukisan tersebut? Jadi Gary Senior bakalan datang ke pasar seni atau pasar barang antik, dan kalau dia udah mendapatkan lukisan yang dia mau, dia akan menawar lukisan tersebut dengan harga yang sangat murah. Bahkan dia menawar melebihi setengah harga. Dan kalau si penjual tersebut nggak mau menjual lukisan tersebut dengan harga yang Gary Senior mau, Gary Senior bakalan terus-terusan memaksa, dia bakalan datang ke tempat tersebut setiap hari. Dan teman-temannya Gary Senior kayak, kamu nih kenapa sih sampai nawar separah itu? Toh harga awal dari lukisan tersebut itu tuh hitungannya murah untuk orang-orang seperti kita. Dan seorang teman Gary Senior lainnya bahkan menyatakan kalau Gary Senior terlalu pelit untuk memberikan dirinya sebuah lukisan yang bagus. Selanjutnya contoh penawaran ekstrim Gary Senior juga terjadi saat dia membeli Saren Place. Jadi Saren Place adalah rumah bergaya Tudor yang dibangun pada tahun 1525 oleh salah satu bangsawan di era Henry ke-8. Jadi kalau dilihat dari nilai historisnya juga gimana bentuk dan luas bangunan, harusnya itu berharga sangat mahal. Tapi saat Gary Senior membeli Saren Place pada tahun 1959, lagi-lagi dia melakukan penawaran gila-gilaan dan entah si pemilik sebelum Gary Senior kepepet butuh uang cepat atau gimana, tapi dia akhirnya melepaskan Saren Place dengan harga 60.000 pound sterling. Mirisnya adalah saat orang tersebut membeli Saren Place 40 tahun lalu, dia juga membeli Saren Place dengan harga 60.000 pound sterling. Jadi kayak, kenapa kamu menjual propertimu dengan harga yang sama dengan harga saat kamu melakukan pembelian 40 tahun lalu? Kayak nggak ada untungnya dong. Sama kayak 100 juta sekarang dengan 100 juta 40 tahun lalu, itu kan nilainya beda. Seorang jurnalis kemudian menyatakan kalau Gary Senior adalah seorang penghemat ekstrim yang hal itu dimulai dari didikan sejak dia masih kecil, karena orang tuanya yang mengajari dia untuk hemat dan hidup sederhana. Jurnalis ini juga kemudian menyatakan kalau Gary Senior nggak akan memanjakan dirinya sendiri dengan membeli tempat tinggal, sebuah karya seni, bahkan sebuah perabot kecuali dia yakin kalau suatu saat nanti nilai dan harga dari barang-barang tersebut akan meningkat. Kemudian hal keenam tentang betapa pelitnya Gary Senior adalah tentang telepon. Jadi waktu Gary Senior menempati Saren Place, itu kan adalah rumah dengan 72 kamar dan dia adalah orang yang sangat kaya, teman-temannya juga pasti adalah orang-orang kaya, entah kaya seperti dirinya yang memulai dari nol, walaupun nggak nol-nol banget, atau entah adalah orang-orang bangsawan. Intinya dia pasti berteman dengan orang-orang kalangan atas. Dan Gary Senior dia memutuskan untuk memasang telepon umum di rumahnya, karena dia nggak mau kalau seseorang datang ke rumahnya, temennya, tamunya, atau siapapun itu, terus mereka mau menghubungi orang lain,
dia nggak mengizinkan mereka untuk memakai telepon rumahnya. Jadi kalau tamunya mau telepon seseorang, jadi senior akan mengarahkan mereka ke telepon umum yang ada di rumahnya. Dan telepon yang ada di rumahnya itu tuh ditutup, ada penutupnya, terus digembok, dan yang pegang kunci gemboknya tuh cuma orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang menurut dia nggak akan menggunakan telepon rumahnya dengan sembarangan. Untuk contoh ketujuh, jadi suatu hari Kedi senior nih bilang sama teman-temannya kalau dia mau mentraktir mereka untuk menonton pertunjukan anjing di London. Dan teman-temannya nih udah kumpul di tempat mereka janjian. Terus pas mereka mau menuju ke tempat pertunjukan anjing, si Kedi senior ngajak mereka untuk keliling blok selama 10 menit. Yang ternyata dia menunggu sampai jam 5 karena kalau udah jam 5, tiket masuknya itu tuh didiskon setengah harga. Dan hal kedelapan adalah kejadian pada tahun 1960 yang buat Gary Senior masuk koran dan dia jadi bahan ejekan. Jadi pada 30 Juni 1960, Gary Senior mengadakan acara ulang tahun untuk temannya yang temannya seorang bangsawan, dan pesta itu juga diadakan untuk kepindahannya ke Sudden Place. Nah, orang-orang yang datang kan pastinya adalah tamu-tamu bangsawan, tamu-tamu yang kaya banget gitu kan. Dan di situ mereka semua, para tamu yang hadir di Sudden Place benar-benar marah dan kecewa dengan gimana pelayanan Gary Senior karena dia benar-benar pelit. Dia bahkan nggak mau menyediakan rokok untuk para tamunya yang itu adalah hal yang wajar untuk tuan rumah menyediakan rokok untuk tamunya. Dan waktu para tamu-tamu tersebut mau ke toilet, mereka nggak dibolehin ke toilet yang ada di Sudden Place. Mereka disuruh masuk ke toilet portable yang udah Gary Senior persiapkan. Kayak, coba bayangin, tamumu adalah bangsawan, orang-orang kaya, terus mereka disuruh masuk ke toilet portable. Jangan dibayangin toilet portable sekarang, bayangin toilet portable tahun 60-an kayak gimana bentuknya. Dan itu yang masuk ke situ, yang disuruh masuk ke situ adalah orang-orang kalangan atas, bisa dibayangin. Kemudian sekitar jam 10 malam, pesta mulai kacau, keributan mulai terjadi, dan Gary Senior mulai mendapatkan kerugian karena beberapa barangnya diketahui hilang. Terus besoknya, berita tentang gimana pelitnya dia memperlakukan tamu-tamunya itu tuh jadi headline di mana-mana, dimasukin ke koran dan dia jadi bahan ejekan. Yang setelahnya dia nggak pernah lagi mengadakan pesta di rumahnya. Kemudian yang kesembilan adalah mengenai Timmy, putra terakhirnya. Ingat perceraian antara Gedi dengan istri kelimanya yang mereka punya anak dan anak mereka meninggal di usia 12 tahun karena menderita tumor otak. Jadi pada saat Timmy menjalani pengobatan, Louis nih melakukan apapun untuk menyembuhkan anaknya. Dia memberikan pengobatan terbaik semahal apapun dia bakalan pakai asal anaknya sembuh. Tapi waktu Gary senior tahu tentang berapa jumlah uang yang Louis habiskan untuk mengobati Timmy, di situ dia benar-benar marah besar. Dia maki-maki Louis, dia bilang kalau Louis terlalu boros, dan akhirnya Gary Senior bilang sama Louis kalau kamu mau obatin Timmy, pakai uangmu sendiri, jangan pakai uangku lagi. Kemudian saat Timmy meninggal di usia 12 tahun, di situ Gary Senior nggak datang ke pemakamannya. Dan setelah semua hal itu, istrinya mengajukan cerai di tahun di mana Timmy meninggal. Kemudian yang terakhir tentu aja tentang tragedi penculikan Paul. Tapi sebelum kita masuk ke tragedi tersebut, aku bakalan menjelaskan dulu tentang Paul Getty II karena dia juga punya peran di tragedi keluarga Getty. Paul Getty II lahir pada 7 September 1932. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara melalui pernikahan keempat Getty senior bersama Helen and Rourke. Sedikit ngomongin tentang awal kehidupan John, jadi John lahir di atas kapal dekat Genoa, Italia saat kedua orang tuanya sedang bepergian. Kemudian notaris yang mencatat namanya salah mendengar nama depannya, membuat nama pertamanya saat itu jadi Eugenie. Setelahnya John banyak mengadopsi nama untuk menyebut dirinya, dari Paul Getty, Jean Paul Getty Jr., Paul Getty II, sampai John Paul Getty. Dan tahun 1958, secara resmi dia merubah nama depannya menjadi John. Nantinya pada pertengahan tahun 1980-an, John mendapat gelar kehormatan serta kebangsawanan dari kerajaan Inggris. Dan lagi-lagi John merubah namanya, yang kali ini dia lebih ingin disebut sebagai Sir Paul Getty. Kemudian setelah orang tuanya bercerai, John ikut ibunya dan hubungan di antara John dengan ayahnya nggak terlalu dekat, tapi sesuai ketentuan pengadilan, Getty senior memberikan tunjangan sebanyak $1.000 untuk masing-masing anaknya bersama Helen. Tahun 1956, saat John berusia 24 tahun, dia menikah dengan putri seorang hakim federal San Francisco terkenal, yaitu Abigail Harris atau yang biasa dipanggil Gail.
Kemudian dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Paul Getty III, Mark Harris Getty, Ariadne Getty, dan Eileen Getty. Sedikit informasi tambahan mengenai 4 bersaudara ini, kalau Paul dia kan dikenal karena tragedi penculikan. Nah, adiknya yaitu Mark, dia dikenal sebagai pendiri Getty Images. Dan kalian pasti sering lihat logo Getty Images di banyak foto atau video. Nah, perusahaan Getty Images dimiliki oleh Getty Family dan pendirinya adalah Mark Getty. Kemudian Eileen Getty, adik bungsu Paul, nantinya menikah dengan anak Elizabeth Taylor, yaitu Christopher Wilding, yang dari pernikahan ini mereka memiliki 2 orang anak. Tapi sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan selama 6 tahun. Kemudian tahun 2005, Eileen kembali menikah dengan Bartolomeo Ruspoli, anak bangsawan Italia. Dan balik ke John, saat tahun pertamanya menikah dengan Kale, dia mendekati adik kandungnya yaitu Gordon, yang memang udah bergabung dengan bisnis keluarga Getty. Di situ John meminta kerjaan sama Gordon dan Gordon kasih Getty kerjaan di sebuah pom bensin. Setahun setelah kerja di pom bensin, Getty senior yang selama 12 tahun gak pernah ketemu sama John mulai terkesan dengan kerjaan John. Getty senior kemudian menawari John untuk posisi presiden di anak perusahaan mereka di Roma, Italia, dan John mengambil kesempatan ini. Jadi untuk selanjutnya, John mengepalai perusahaan Getty Oil untuk cabang Italia. Tahun 1964, setelah 8 tahun menikah, John dan Kale bercerai dengan keempat anak mereka yang ikut Kale. 2 tahun kemudian, pada tahun 1966, John kembali menikah dengan aktris dan model asal Belanda yaitu Thalita Paul. Sedikit mengenai Thalita, jadi kedua orang tuanya adalah seniman asal Belanda dan di akhir tahun 1930-an mereka datang ke Indonesia. 18 Oktober 1940, Thalita lahir di Mojokerto dan untuk selanjutnya bersama kedua orang tuanya Thalita tinggal di Bali. Kemudian saat masa pendudukan Jepang di Indonesia, Thalita dan orang tuanya dibawa ke kamp Jepang. Tapi Thalita nih ditempatkan di satu tempat dengan ibunya, sementara ayahnya di kamp lain. Dan selama waktu ini, kesehatan ibu Thalita terus memburuk karena lingkungan dan perlakuan kurang baik dari pihak Jepang. Saat mereka bertiga akhirnya bisa kembali ke Belanda, kesehatan ibu Thalita nggak membaik dan Thalita kehilangan ibunya pada tahun 1948. Kemudian balik ke John dan Thalita, jadi sejak John berhubungan dengan Thalita, dia memulai gaya hidup bebas, mabuk, pakai obat, bahkan John memulai hubungan dengan banyak wanita, dan Thalita juga diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Jadi mereka sama-sama tahu kalau pasangan mereka memiliki orang lain dan mereka sama-sama nggak masalah dengan semua itu. Kemudian waktu Getty senior tahu tentang hal ini, dia tentu aja marah karena kayak, kenapa bisa hidupmu sehancur ini padahal kemarin baik-baik aja? Yang dari situ hubungan John sama ayahnya mulai retak. Bahkan John memutuskan untuk keluar dari bisnis keluarga Getty. Dan selama beberapa waktu ke depan, John mendapatkan uang melalui uang perwalian keluarga. Yang dari situ dia mendapat uang sebesar $100.000 per tahun. Dan setelahnya mereka hidup berpindah-pindah dengan lebih banyak menghabiskan waktu di Italia dan Maroko. 2 tahun setelah menikah atau tepatnya pada 1968, putra pertama mereka lahir, yaitu Tara Gabriel Gramophone Galaxy Getty. Dan setelah kelahiran putra mereka, Thalita mulai berpikir untuk berhenti hidup dengan cara seperti itu. Dia ingin sembuh dari kecanduannya, dan dia ingin kembali ke Inggris untuk menata lagi hidupnya. Kemudian waktu Thalita ngomongin ini sama John kalau dirinya pengen berubah, dirinya pengen hidup di jalan yang benar, dirinya pengen keluar dari kehidupan mereka sebelumnya, di situ John bilang kalau dirinya nggak bisa keluar, dirinya masih suka ada di kehidupan yang seperti itu. Dan jalan tengahnya pada saat itu, John akhirnya membelikan rumah di London untuk Thalita, dan Thalita bersama anak mereka kemudian tinggal di sana. Sementara John, dia tetap tinggal di Italia. Pada awal tahun 1970-an diketahui kalau Thalita udah bersih dari kecanduannya, dia udah benar-benar hidup dengan cara yang sehat. Selanjutnya pada tahun 1971, Thalita mengajukan gugatan cerai, karena pada saat itu kan mereka udah hidup terpisah, jadi kayak apalagi yang harus dipertahankan, toh selama ini aku baik-baik aja tanpa kamu dan sebaliknya gitu kan. Tapi di situ John nggak mau bercerai, dia ingin mempertahankan hubungan mereka. John kemudian bilang sama Thalita untuk datang ke Roma, kali aja mereka bisa ngobrol dan memperbaiki hubungan mereka, salahnya nih di mana, kali aja masih bisa dibenerin. Akhirnya pada 9 Juli 1971 Thalita pergi ke Roma untuk ketemu sama John. Dan pada 11 Juli 1971, Thalita meninggal karena overdosis obat-obatan yang pada saat itu semua orang curiga kalau John adalah orang yang memberikan Thalita obat-obatan tersebut sampai akhirnya Thalita meninggal. Kemudian setelahnya, pihak berwenang Italia menyatakan kalau mereka akan mengusut kasus ini dengan serius dan John, dia nih takut dijadikan tersangka, dia takut disalahkan atas kematian istrinya, jadi dia kemudian kabur ke Inggris dan berapa kali pun pihak Italia memanggil John untuk datang lagi ke Italia, John nggak pernah balik lagi ke Italia.
Paul Getty III adalah putra pertama pasangan Paul Getty II bersama Abigail Harris. Dia lahir pada 4 November 1956 sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Atau kalau dihitung sama saudara tirinya, dia adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Untuk masa kecilnya, Paul menghabiskan waktunya di Roma, Italia, karena ayahnya yang kerja di sana. Dan setelah kedua orang tuanya bercerai, Paul bersama adik-adiknya tinggal bersama ibunya. Tahun 1972, Paul yang berusia 16 tahun keluar dari sekolah dan dia mulai menjalani gaya hidup bohemian. Dia tinggal di lingkungan kumuh, sering berkunjung ke klub malam, ikut demonstrasi sayap kiri, dan untuk menghidupi dirinya sendiri, Paul yang dilaporkan memiliki bakat seni besar bekerja sebagai pembuat perhiasan, menjual lukisan, bahkan tampil dalam film sebagai figuran. Dan selama waktu ini, Paul bilang sama teman-temannya kalau dirinya merencanakan penculikan untuk dirinya sendiri untuk mengambil uang dari kakeknya yang kaya. Tapi setelah beberapa waktu, setelah dia mulai mendapatkan pekerjaan, ide untuk menculik dirinya sendiri tuh mulai hilang. Selama tahun-tahun di mana anak Getty senior beranjak dewasa, mereka mulai memasuki bisnis keluarga Getty. Masing-masing dari mereka mulai menempati posisi penting dalam manajemen perusahaan Getty kecuali John, karena dia mengundurkan diri setelah memilih hidup bebas. Juga Jean Ronald Getty yang dikeluarkan karena Getty senior nggak suka waktu Jean lebih membela ibunya atau mantan istrinya dibanding dirinya. Jadilah di situ, di antara 4 anaknya yang masih hidup, cuma 2 dari mereka yang ikut membangun perusahaan Getty, yaitu George Junior, anak pertama Getty senior, dan Gordon. 6 Juni 1973, 1 bulan sebelum tragedi penculikan Paul, putra pertama Getty senior, yaitu George Junior, meninggal karena dia lagi mabuk, terus dia menusuk dirinya sendiri. Dia sempat mengalami koma, tapi setelahnya dia dinyatakan meninggal. Dan meskipun pada saat itu George Junior bisa dibilang adalah orang yang menjadi tumpuan Getty senior untuk melanjutkan perusahaannya, tapi hubungan antara Getty senior dengan George Junior itu tuh nggak terlalu dekat. Bahkan Getty senior nggak datang ke pernikahan George Junior. Dan setelah kematian George Junior, ada 2 versi mengenai apa yang terjadi pada Getty senior saat itu. Jadi versi pertama menyatakan kalau Getty senior sama sekali nggak terlihat sedih, dia sama sekali nggak terlihat berduka, dia justru lebih peduli tentang apa dampak dari kematian George Junior yang meninggal dengan cara seperti itu ke perusahaan mereka. Sementara versi kedua, yang ini adalah informasi dari salah satu simpanan Getty senior, si simpanan ini menyatakan kalau saat Getty senior mendengar kabar tentang meninggalnya putranya, yaitu George Junior, dia benar-benar sedih, dia jadi lebih pendiam dan dia mengurung diri selama beberapa waktu. Entah yang mana yang benar, tapi intinya atau faktanya, setelah putra pertamanya meninggal, di situ Getty senior mulai memikirkan tentang siapa yang bakalan jadi penerusku selanjutnya. Dan karena pada saat itu Gordon adalah satu-satunya yang masih bisa dia andalkan, jadi akhirnya warisan jatuh ke Gordon atau dia kemudian disiapkan untuk menjadi pewaris selanjutnya. Faktanya saat itu, meskipun Gordon ikut masuk dalam manajemen keluarga Getty, tapi dia lebih tertarik sama musik klasik. Tapi karena di antara saudara-saudaranya yang lain dirinya adalah satu-satunya yang tersisa, Gordon akhirnya harus merelakan mimpinya tentang musik demi memasuki bisnis keluarga Getty secara utuh. Kemudian 1 bulan setelah kematian George Junior, pada 10 Juli 1973 pada pukul 3 pagi, Paul yang masih berusia 16 tahun diculik oleh geng Italia bernama 'Ndrangheta'. 2 hari kemudian, Gail mendapat surat yang menyatakan kalau putranya diculik dan si penculik meminta tebusan sebesar 17 juta dolar, yang pada tahun 2023 setara 117 juta dolar. Awalnya Gail sama sekali nggak percaya dengan hal ini, tapi setelah 2 surat lainnya datang dan para penculik menelpon Gail, disitulah dia percaya kalau putranya memang diculik. Kemudian karena Gail nggak memiliki uang sebanyak itu, dia akhirnya menginformasikan hal ini ke John. Dan John yang saat itu hidup luntang-lantung, nggak jelas, nggak memiliki pekerjaan, dia juga tentunya nggak memiliki uang sebanyak itu. Mereka berdua akhirnya pergi ke Getty senior untuk meminta tolong untuk Getty senior mau membayar tebusan Paul. Tapi Getty senior yang sangat pelit, dia tentu aja langsung menolak ide tersebut. Dia sama sekali nggak mau membayar uang tebusan sebesar 17 juta dolar. Padahal saat itu pemasukan dia dalam 1 minggu itu tuh sekitar 17 juta dolar yang kalau dihitung secara kekayaannya Getty senior, 17 juta dolar sama sekali nggak ada artinya buat dia, nggak akan buat dia jatuh miskin. Jadi kenapa dia nggak mau membayar tebusan sekecil itu untuk cucunya? Bahkan saat seorang agen CIA mendatangi Getty senior, dia memujuk Getty senior untuk mau membayar tebusan tersebut. Kalau setelahnya mereka bakalan menangkap si pelaku dan balikin uang Getty senior tetap menolak untuk membayar tebusan cucunya. Dan di situ si agen CIA kayak, kok bisa ya ada kakek kayak begini, kok bisa ya sama cucunya sendiri begitu. Akhir Juli 1973, pimpinan penculik menelpon Gail menanyakan tentang
Gimana? Uangnya udah ada belum? Kapan mau dikirim?" Dan di situ Gale ngomongin sebenarnya kalau satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah Gary Senior, tapi Gary Senior menolak untuk membayar tebusan cucunya dan si kepala penculik sama sekali nggak percaya, dia bahkan marah-marah di situ kayak, "Nggak mungkin ada seorang kakek kayak begitu, nggak mungkin seseorang meninggalkan darah dagingnya begitu aja di tempat yang nggak jelas, di tempat yang sangat buruk, sementara dirinya bisa membantu darah dagingnya itu secara langsung, nggak mungkin hal itu bisa terjadi." Jadi si kepala penculik nggak percaya kalau Gary Senior bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin kalau dulu ada sosmed dia bakalan tahu kalau Gary Senior memang sangat pelit. Selanjutnya pada November 1973, salah satu kantor surat kabar Italia mendapat sebuah paket yang waktu dibuka isinya adalah rambut juga telinga kanan Paul. Dan isi lain dari paket itu juga adalah sebuah surat yang menyatakan kalau para penculik nggak lagi meminta 17 juta dolar, mereka menurunkan tebusan jadi 3,2 juta dolar yang pada tahun 2023 setara 22 juta dolar. Di situ juga tertulis kalau mereka nggak mendapatkan uang tebusan untuk Paul, mereka bakalan kirim sepotong demi sepotong bagian tubuh Paul. Dan karena paket itu dikirim ke perusahaan surat kabar, tentu aja berita itu langsung heboh, langsung jadi headline di mana-mana. Dan Gary Senior akhirnya bersedia untuk membayar tebusan. Tapi bukan 3,2 juta dolar karena dia menurunkan lagi jumlah tebusan menjadi 3 juta dolar. Itu pun Gary Senior kemudian hanya memberi 2,2 juta dolar karena menurut dia itu adalah jumlah maksimal setelah dipotong pajak. Sementara sisanya sebanyak 800 ribu dolar dia meminjamkan uang sejumlah tersebut ke John dan itu pun bukan pinjaman cuma-cuma karena itu adalah pinjaman dengan bunga 4%. Nggak lama setelah tebusan diberikan, pada 15 Desember 1973, Paul ditemukan di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Lauria, Provinsi Potenza. Setelah kebebasannya, Gale menyarankan Paul untuk menelpon kakeknya untuk mengucapkan terima kasih. Tapi Gary Senior nggak mau angkat telepon dari Paul, dia menolak untuk bicara sama Paul. Kemudian dalam kasus ini, polisi terus melakukan pengusutan dan 9 orang pelaku berhasil ditangkap. Tapi sayangnya, cuma 2 dari 9 pelaku yang bisa diadili dan dimasukkan ke penjara karena kurangnya bukti. Kemudian setelah berhasil dibebaskan, Paul menceritakan mengenai apa yang terjadi selama dirinya diculik. Jadi pada saat itu dia menyatakan kalau mereka nih sering berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah lokasi dan dirinya sama sekali nggak tahu mereka nih dipindahin kemana karena selama proses perpindahan matanya selalu ditutup. Kemudian awalnya para pelaku memperlakukan dirinya dengan nggak baik, tapi nggak buruk juga, kayak biasa aja. Tapi setelah kakeknya menolak untuk membayar tebusan, di situ perlakuan mereka makin lama makin buruk. Dari yang dirinya cuma boleh mandi di sungai, dirinya dikasih makan spaghetti dingin, radio yang jadi satu-satunya penghiburannya diambil, kemudian pada saat itu dia memelihara burung, dan burung itu kemudian diambil oleh para penculik, dan kemudian dibunuh. Dan mereka juga melakukan kekerasan fisik yang salah satunya dengan memotong telinganya. Kemudian setelah telinganya dipotong, kesehatannya nih mulai menurun yang pada saat itu dipercaya kalau hal tersebut dikarenakan lukanya mengalami infeksi, juga dirinya yang mengalami radang paru-paru. Dan karena para penculik ini khawatir dengan keadaan Paul yang menurun, mereka akhirnya memberi Paul penisilin dalam dosis besar. Yang hal ini justru membuat Paul mengembangkan alergi terhadap antibiotik dan membuat keadaannya makin buruk. Bukan cuma itu, para penculik juga membuat Paul meminum brandy dalam jumlah besar untuk buat Paul tetap hangat sekaligus untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kehidupan lain Paul setelah penculikan, jadi 1 tahun setelah kejadian tersebut, pada tahun 1974, Paul yang berusia 18 tahun menikah dengan Gisela Martin Smith yang berusia 25 tahun. Dan sebelumnya Gisela pernah menikah yang dari pernikahan tersebut dia memiliki seorang putri. Kemudian hubungan Paul dengan Gisela sendiri dimulai bahkan sebelum Paul diculik. Dan setelah Paul bebas, hubungan di antara mereka berdua makin dekat. Kemudian waktu mereka berdua akhirnya menikah, jadi senior benar-benar kesel di situ karena dia mensyaratkan cucunya untuk nggak menikah di bawah usia 22 atau 23 tahun. Dan karena Paul nggak mematuhi syarat ini, jadi senior akhirnya menghapus nama Paul dari daftar ahli waris. Kemudian setelah menikah mereka tinggal di New York, dan untuk anak pertama Gisela dari pernikahan sebelumnya yaitu Anna, Paul kemudian mengadopsi Anna dan sejak saat itu nama belakang Anna jadi Geddy. 1 tahun setelah menikah, putra pertama mereka lahir, yaitu Paul Balthazar Geddy, yang saat ini dia berkarir di Hollywood sebagai aktor sekaligus musisi. Kemudian tahun 1977, Paul melakukan rekonstruksi telinga. Dan untuk selanjutnya dia selalu memanjangkan rambutnya untuk menutupi telinganya.
Setelah kasus penculikan Paul, nama Gary Senior mulai banyak diperbincangkan, bukan untuk hal yang positif tapi negatif. Dia mulai dikenal sebagai orang yang sangat pelit, karena gimana bisa kamu nggak memberikan 17 juta dolar untuk menebus cucumu, padahal uang tersebut bukan apa-apa untuk kamu. Dan selama sisa hidupnya, Gary Senior kemudian menjelaskan tentang apa alasan dibalik dia nggak mau menebus cucunya pada saat itu. Jadi alasan pertama, Gary Senior menyatakan kalau selain Paul, dirinya memiliki 13 cucu lainnya. Dirinya takut kalau seandainya dirinya langsung memberikan uang tebusan ke penculik, 13 cucu lainnya bakalan jadi korban penculikan. Kemudian alasan kedua, menurut Gary Senior, dirinya sama sekali nggak ingin menuruti keinginan penjahat atau teroris, karena kalau dirinya menuruti keinginan mereka, itu cuma akan membuat orang-orang lainnya berkumpul untuk menjadi seperti mereka, itu cuma akan membuat penjahat makin tumbuh dengan subur. Jadi dirinya nggak mau memberikan tebusan saat di awal-awal penculikan. Tapi kan tetap aja itu adalah cucumu, dia butuh bantuan, dia diculik, dia benar-benar ada di tempat dan lingkungan yang nggak aman. Kayak kenapa kamu masih bisa bersikap dan berpikir rasional? Dan selama berbulan-bulan cucunya diculik, itu kan Gary Senior sama sekali nggak melakukan usaha apapun untuk membebaskan cucunya. Bahkan waktu agen CIA datang untuk membujuk dirinya, untuk meyakinkan kalau uangnya pasti bakalan balik, Gary Senior tetap nggak mau melakukan hal itu. Dan kalau dia memang secinta itu sama uang, kalau keluarganya, keturunannya nggak lebih berharga daripada uang, kenapa dia bikin anak? Kenapa dia nikah dan kemudian bikin anak? Dan setelah kejadian penculikan Paul, hubungan antara Gary Senior dengan anak cucunya merenggang, bahkan pada saat dia meninggal di 6 Juni 1976, dia meninggal sendirian tanpa satupun keluarganya. Dia meninggal di rumah mewahnya di Southern Place sendirian. Kemudian setelah kejadian penculikan tersebut, Paul nggak pernah sembuh dari trauma penculikan yang dirinya alami. Dan hal buruk lainnya yang terjadi sama Paul bukan cuma sekedar trauma, tapi dia juga jadi kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Karena kan selama penculikan, para pelaku buat dia mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak untuk menghangatkan tubuh, kemudian kasih dia obat-obatan dalam jumlah banyak untuk hilangin rasa sakitnya, dan itu buat Paul kecanduan setelah dia bebas. Tahun 1981, karena campuran Valium, metadon, koktail, dan jenis alkohol lainnya, Paul mengalami gagal jantung dan stroke. Yang selanjutnya dia mengalami lumpuh, buta sebagian, dan gak bisa berbicara selama sisa hidupnya. Dan dengan keadaannya saat itu, Paul tentu aja butuh perawatan dan uang yang gak sedikit. Sementara dirinya nih gak mendapat warisan apapun dari kakeknya dan dirinya juga gak bisa bekerja. John, ayahnya, yang mendapat warisan setelah Gary Senior meninggal, justru gak mau membayar biaya perawatannya Paul. Jadi di situ Gordon yang akhirnya membayar biaya perawatan keponakannya. Dan setahun setelah Paul mengalami kelumpuhan, Gail menggugat John untuk menutupi kebutuhan pengobatan putra mereka sebesar $25.000. Dan ini perbandingan aja untuk sebanyak apa uang yang John dapat setelah ayahnya meninggal, dan segimana nggak berartinya uang $25.000 yang dituntut ke dirinya. Jadi setelah Gary Senior meninggal, meskipun John bukan pewaris utama karena pewaris utama adalah adiknya yaitu Gordon, tapi John tetap mendapatkan warisan yang nggak sedikit. Selain saham, tiap tahun John akan mendapat uang sebesar $20 juta dari dana perwalian. Dan coba bayangkan, dari $20 juta itu, Paul cuma minta $25.000 per bulan. Itu pun untuk biaya pengobatan yang kalau 1 tahun totalnya kan $300.000, dan itu sama sekali nggak mengurangi banyak $20 juta John. Entah kenapa dia nggak mau untuk membayar biaya perawatan putranya. Kasus ini sendiri kan kemudian dibawa ke pengadilan, dan hakim yang menangani kasus ini menyatakan kalau harusnya John malu karena menghabiskan lebih banyak uang untuk memenangkan kasus ini di pengadilan daripada memenuhi kewajiban moralnya. Dan tahu nggak, tanggapan pihak John di pengadilan, mereka menyatakan kalau mereka nggak percaya Paul mengalami kelumpuhan. Hakim kemudian menyatakan kalau John harus membayar penuh biaya pengobatan putranya, dan akhirnya mau nggak mau dia benar-benar harus bayar. Dan kalau kalian ingat tentang aku yang ngomong kalau John kemudian dapat semacam gelar kebangsawanan dari Inggris, nah dia mendapatkan gelar tersebut setelah dia menyumbang sejumlah besar uang untuk layanan sosial, bukan cuma puluhan juta dolar, tapi dia juga disebut-sebut udah menyumbangkan sebesar $100 juta, yang karena hal itu dia mendapat penghargaan dari kerajaan Inggris. Dan kalau dia memberikan orang lain untuk hal-hal sosial sebanyak itu, kenapa dia sangat berat untuk memberi anaknya?
Beberapa waktu setelahnya, John mulai memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Dan sekitar Maret 1986, dia membeli sebuah properti di Buckinghamshire yang dia kemudian melakukan renovasi pada rumah besar abad ke-18. Dia memperbaiki ulang taman seluas 3.000 hektar di sana, termasuk pembuatan taman rusa, reboisasi hutan seluas 1.500 hektar, pengerukan danau buatan, kolam renang, dan masih banyak hal lainnya. John kemudian membawa Paul untuk tinggal di sana, yang selama di sana Paul juga melakukan latihan untuk sedikit demi sedikit membuat keadaannya jadi lebih baik meskipun nggak terlalu berpengaruh. Kemudian di sana John sering mengadakan pertandingan kriket, yang bahkan pada Mei 1992, pertandingan kriket dilangsungkan dengan kehadiran Imran Khan, Bob White, Perdana Menteri Inggris pada saat itu, bahkan Queen Mother. John sendiri meninggal pada 17 April 2003 di usianya yang ke-70 tahun, di mana saat itu diperkirakan kekayaannya mencapai 1,6 miliar pound sterling. Untuk Paul, pada 1993 dia dan Gisela bercerai, tapi mereka tetap menjaga hubungan baik demi anak-anak mereka. Dan sampai kematian Paul pada 5 Februari 2011 di usia yang ke-54 tahun, Paul dirawat oleh ibunya. Kemudian untuk Gail, dia meninggal pada 7 Januari 2023 di usianya yang ke-91 tahun. Dan sebelum kematiannya, Gail menyatakan kalau setelah kejadian penculikan itu, Paul nggak pernah sembuh dari traumanya. Selama bertahun-tahun dia berusaha belajar kalau dirinya layak dicintai, pantas dicintai, yang sayangnya sampai akhir dia terus berjuang dengan traumanya yang nggak pernah sembuh. Kemudian kasus penculikan Paul diangkat ke layar lebar dengan judul All the Money in the World, dan film ini tayang pada tahun 2017. Selain itu, sebuah series juga menayangkan kisah ini pada tahun 2018 dengan judul Trust. Dan ini adalah kisah tentang tragedi keluarga Getty, tentang Gary Senior yang benar-benar pelit luar biasa. Kenapa dia bisa setega itu coba sama anak keturunannya? Kalau dia uang, kenapa dia nggak hidup aja sama uang-uangnya, nggak usah bikin anak, nggak usah bikin keturunan nih kan? Dan segini untuk video hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya.